Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Menurut Hayward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada kehendak maupun mental, emosi, dan fisik. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi anak. Pengertian anak diagnosis kesulitan belajar. Dalam pengertian diagnosis kesulitan belajar terdapat dua istilah. Yang pertama, diagnosis adalah menurut para ahli Harriman dalam bukunya Handbook of Psychological Term diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejala yang disimpulkan bahwa diagnosis merupakan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang bermasalah. Maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan yang meneliti latar belakang penyebab atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Yang kedua, kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik tidak selalu disebabkan oleh intelijensi dan angka kecerdasan yang rendah. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik dapat berasal dari faktor fisiologi, psikologik, instrumen, dan lingkungan belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebab atau menganalisis gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Faktor penyebab diagnosis kesulitan belajar. Penyebab kesulitan belajar bila dikaitkan dengan dalam belajar, maka dapat dikelompokkan menjadi faktor keluarga, faktor orang tua, cara mendidik, hubungan orang tua dengan baik, suasana rumah atau orang tua, keadaan ekonomi berkeluarga, baik keadaan ekonomi yang kurang atau miskin maupun berlebihan atau kaya. Faktor sekolah, faktor guru-guru yang tidak berkualitas, hubungan antara guru dengan siswa yang kurang baik, guru yang tidak mempunyai kecakapan dalam usaha mendiagnosis kesulitan belajar siswa, kesulitan belajar yang ditimbulkan oleh metode belajar guru. Faktor alat, karena tanpa adanya alat terutama dalam pembelajaran yang bersifat praktikum akan menimbulkan kesulitan belajar. Karena kesulitan alat, guru cenderung menggunakan metode ceramah yang dapat menimbulkan kepasivan siswa. Faktor gedung sekolah pada umumnya dan ruang kelas, faktor kurikulum, faktor waktu sekolah dan disiplin yang kurang, faktor media massa dan lingkungan sosial baik berupa teman bergaul, lingkungan, tetangga maupun aktivitas dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab kesulitan belajar dapat berupa sebab-sebab individual maupun sebab-sebab yang kompleks. Kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Kesulitan belajar berbicara dan berbahasa. 2. Permasalahan dalam hal kemampuan akademik. 3. Kesulitan lainnya yang mencangkup kesulitan dalam mengordinasikan gerakan anggota tubuh serta kesulitan belajar lainnya
sulit menulis, sulit berhitung dalam hitungan mudah, sulit berkonsentrasi, sulit mengikuti aturan, dan sulit untuk memahami mengenai waktu. Penyebab berupa adanya komplikasi ketika ibu mengandung, adanya masalah persalinan sehingga oksigen tidak diterima bayi sehingga tidak mencukupi, dan adanya riwayat sakit keras trauma pada bagian kepala. Tentukan tipe belajar anak. Perlu melakukan trial and error untuk mengatur masalah kesulitan belajar pada anak ini, yaitu dengan cara disesuaikan dengan tipe belajar. Apakah ia tipe belajar yang auditory, tipe belajar visualisasi, atau bahkan secara taktik kinestetis. Tipe belajar auditory adalah cara belajar dengan memanfaatkan suara. Tipe belajar visualisasi adalah cara belajar dengan menggunakan video atau film yang berkaitan dengan pengetahuan atau tentang pelajaran sekolah. Tipe belajar taktil kinestetis adalah cara belajar dengan menggunakan sentuhan fisik dan gerakan. Self monitoring caranya dengan memberikan kepada anak yang kemudian dicetak beberapa tugas yang bisa ia kerjakan. Self monitoring ini melaporkan mengenai pelajaran tertentu untuk mengetahui seberapa besar kesulitan dan proses yang mampu dijalani oleh anak. Tanamkan pikiran positif. Anak membutuhkan dukungan orang dewasa sepenuhnya. Selain itu, penting juga untuk kesulitan belajar pada anak adalah untuk menularkan pikiran positif. Temani dan dengarkan anak ketika ia sedang merasa rendah diri dari teman-temannya. Usahakan jadi yang pertama ia tuju ketika ada kisah sehari-hari yang perlu ia ceritakan. Ciptakan diskusi dua arah secara terbuka dengan anak atau siswa. Cari bantuan. Selain kita sendiri yang memberikan dukungan dan fasilitas pada anak, kita juga dapat meminta bantuan kepada guru sekolah atau psikologi anak. Kesulitan belajar pada anak ini tidak sepenuhnya bisa sembuh meskipun sudah dibantu oleh psikologi anak ataupun dokter dengan pemberian alat sekalipun. Untuk itu perlu penanganan sejak dini agar anak terbiasa dengan apa yang telah mereka terima dan pelajari sehingga anak akan sadar akan kebutuhan dan dapat mengurus dirinya sendiri.